Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jika disodorkan kepada kita dua pernyataan, yang pertama adalah Allah ridho, kita ridho. Yang kedua, kita ridho, Allah ridho. Jika dua pernyataan ini disodorkan kepada kita, maka kedua pilihan ini masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Jika orang memilih yang pertama, Allah ridho, kita ridho. Kalau pilihan ini yang dipilih, maka ridho itu posisinya di luar diri kita, sehingga kita harus kesana kemari, pontang panting, naik turun, maju mundur, demi untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ridho Allah berada di luar diri kita. Tetapi jika pilihan yang kita pilih adalah yang kedua, yaitu kita ridho, maka Allah akan ridho. Maka pilihan yang kedua ini untuk menggapai ridho Allah, kita tidak perlu kesana kemari, pontang panting, maju mundur, naik turun, karena ridho itu ada di dalam diri kita. Jadi ini yang kedua, dan hemat kami yang tepat itu adalah yang kedua. Kita ridho, Allah subhanahu wa ta'ala ridho. Jadi ridho itu bukan dicari, karena ridho itu ada di dalam diri kita. Dalam sebuah hadits qudsi dikatakan, man lam yardha bi qada'i wa lam yashkur bi ni'ma'i wa lam yasbir bi bala'i falyakhruj tahta sama'i wal yatlub robba siwai. Barang siapa yang tidak ridho atas perintah, larangan, qadanya Allah, dan tidak bersyukur atas nikmat Allah, tidak sabar atas cobaan Allah, tidak ridho, maka fal yakhruj, keluar dari mana? Tahta samai, keluar dari bawah langitku yang selama ini telah menaungi kita, menjadi atap kehidupan kita. Fal yatlub robba siwai, carilah Tuhan selain aku. Dari hadits qudsi ini menuntut kita bahwa kita dalam hidup ini harus ridho dengan qadanya Allah. Kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus bersabar atas bala yang menimpa kita. Karena kalau ini kita tidak ridho menerimanya dengan ketentuan ini, maka risikonya kita diusir oleh Allah dari kolong langit ini
dan disuruh cari Tuhan selain Allah. Dan itu mustahil kita menemukannya, karena tidak ada langit dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mencari ridho Allah itu tidak usah kesana kemari, tidak usah harus pontang-panting, harus jungkir balik, maju mundur naik turun. Tetapi ridho Allah itu adalah ada di dalam diri kita. Kitalah yang harus terus-menerus memelihara keridhaan setiap harinya. Ridho, rela atas qadha, atas nikmat, atas keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho itu bukan di luar kita, tapi ridho itu ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya setiap pagi dan setiap petang kita dianjurkan mewiridkan sebuah wirid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Aku ridho Islam sebagai agama. Dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi, Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wirid ini dianjurkan untuk dibaca 3 kali pagi, dibaca 3 kali petang, sebagai maklumat, sebagai pengumuman, sebagai ikrar kita bahwa kita ridho Allah sebagai Tuhan. Maka risikonya seluruh ketentuan-ketentuan Allah kita harus senang sukacita melaksanakannya. Menjalani apa yang diperintahkan kita ridho. Menjauhi apa yang dilarangnya kita ridho. Itulah Allah. Allah memutuskan, Allah menentukan. Putusan dan keputusan ketentuan Allah itu harus kita ridho menerimanya. Dan kita nyatakan kita ridho Islam sebagai agama. Sehingga di dalam kehidupan ini, maka kita harus ikhlas, harus ridho, harus rela diatur oleh syariat Islam ini. Itu kita yang harus ridho. Dan kita ridho Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi, Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau adalah master, beliau adalah barometer, beliau adalah ukuran bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Sehingga ketika beliau mengajarkan mau masuk kamar mandi harus melangkahkan kaki kiri dengan sukacita dan rela sebagai wujud ridhonya, kita meneladaninya. Makan harus duduk dengan tangan kanan baca doa, kita ridho menjalaninya. Itulah sehingga selalu diikrarkan pagi dan petang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jadi kita yang harus ridho terlebih dahulu, baru nanti Allah ridho. Jadi ridho itu bukan di luar, tapi ridho itu adalah kita laksanakan. Kita jaga konsistensinya agar kita senantiasa berada dalam keadaan ridho atas seluruh keputusan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumus sederhananya di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 28. Kenapa ridho itu bukan di luar kita, tapi di dalam diri kita? Kenapa ridho itu tidak dicari, tapi dilakukan? Di ayat tersebut Allah berfirman, Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Jadi tertibnya itu adalah radiyatan mardiyah. Radiyah baru mardiyah. Bukan mardiyah baru radiyah. Tetapi radiyah baru mardiyah. Kita ridho, maka Allah meridhoi kita. Jadi selama ini yang kita selalu pontang-panting kesana kemari,
mencari ridhonya Allah. Ridho Allah itu bukan untuk dicari, tetapi dilaksanakan. Kitalah yang harus ridho terlebih dahulu. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Oleh karena itu, kadang-kadang Allah menempatkan ridhonya itu ada pada makhluknya, yaitu kedua orang tua, sehingga muncul ungkapan ridallah fi ridol walidaini wa sukhtullah fi sukhtul walidaini. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Nah, di sini jadi ternyata keridhoan Allah itu tergantung pada orang tua. Jadi ternyata kitalah yang harus berusaha untuk menjalani hidup ini dengan segala keridhoan dan kerelaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti Allah akan ridho kepada kita. Kadang di dalam hidup ini kita menghadapi realita yang tidak sesuai dengan harapan. Cita-citanya ingin jadi dokter, ternyata ditakdirkan jadi perawat. Cita-citanya ingin jadi polisi, ternyata ditakdirkan jadi satpam. Cita-citanya mau jadi pengusaha, ternyata takdirnya jadi petani. Jadi kadang-kadang realita tidak sesuai dengan harapan, tapi kita harus ridho dengan ketentuan Allah itu. Kita harus ikhlas. Di saat kita ridho itulah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepada kita. Orang yang hatinya ridho itu akan lapang dia menerima keputusan Allah dalam kehidupan ini, baik senang maupun susah, baik menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau hatinya ikhlas, hatinya ridho terhadap ketentuan Allah itu, maka dia akan mudah untuk ikhlas. Dan puncak logika keikhlasan yang tertinggi itu adalah dia tetap bisa bersyukur meskipun realita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi logika keikhlasan tertinggi adalah dia mampu bersyukur. Dengan sikap syukur itu hati bahagia, wajah selalu ceria. Dan ternyata sikap syukur, sikap ridho, sikap ikhlas itu menyumbang terbesar terhadap imunitas kekebalan tubuh kita. Jadi jangan diremehkan hati yang ridho, hati yang ikhlas, hati yang syukur. Itu penyumbang imun kita. Seorang pakar kesehatan mental Universitas Brawijaya, Dr. Sumi Lestari, Doctor of Clinical Psychology, mengatakan, di samping makanan bergizi, olahraga, menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, ternyata kontribusi terbesar imunitas kekebalan tubuh kita ini bersumber dari rasa syukur. Karena dengan bersyukur yang berangkat dari hati yang ridho tadi, maka kebahagiaan akan mudah muncul dalam hati yang memancar lewat raut wajah yang ceria. Dan itu ternyata, kata beliau, suasana hati yang seperti itu memproduksi interferon protein. Dan interferon protein ini dalam pandangan beliau adalah efektif untuk melawan virus. Tidak disebutkan virus corona, tapi virus apa saja. Di sini menunjukkan kepada kita, berarti ridho atas ketetapan ketentuan Allah itu adalah bermanfaat besar di dunia maupun di akhirat. Maka jangan remehkan kegembiraan, keceriaan yang berangkat dari rasa syukur dan tumbuh dari hati yang ridho ini. Maka sangat aneh kalau orang setiap pagi dan sore dia mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, tapi wajahnya tidak ada keceriaan, yang gambaran hatinya adalah keruh. Maka sangat aneh antara yang diucapkan dengan realitanya ternyata bertolak belakang. Oleh karena itu, ridho itu hanya nampak dalam wajah yang ikhlas, sabar, lembut, bukan nampak dalam wajah yang sangar, marah, benci, cemberut, caci maki. Dan oleh karena itu, kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Oleh karena itu, pandemi tidak kunjung berhenti. Kita harus ridho dengan ketentuan Allah, dengan ikhtiar yang maksimal. Kita ridho, maka otomatis Allah akan ridho kepada kita. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.